kalau dari Iya, Bu. ya Bu ya. Ya, Iya. Ya, lebih kurang 62 dari catatan saya. Berarti ini belum 50% ya. Kita tunggu dulu kali ya Bu ya. Kita kan komitmennya sampai jam 10 menit ya dispensasinya. Ya mungkin minta tolong mungkin kepada ketua kelas ataupun si Pen mungkin bisa diworo-woro di grup ya. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Bu.
Ya, sudah jam 4 lewat 10 menit. Ya, saya mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kelas C. wabarakatuh. Salam Dalam warahmatullahi keadaan sehat ya. wabarakatuh. Oke. Baik, kita ketemu lagi di kelas C ini ya. Tentunya mengingatkan kembali kita ujian UTS itu tanggal 15. Di kelas C ini kita tinggal masuk udah pertemuan ke-8 harusnya hari ini ya. Semoga tidak ada miskomunikasi antar kelompok ya. Benar nggak sih Pen? Apakah ada kesalahan kelompok? Enggak ya? Benar ya kelompok 8 ya hari ini ya? Halo, si Penny mana ya? Suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Jelas, Ibu. Oke, Ibu si Pen. Siapakah si Ibu si Pen yang di sini? Iya, Ibu, maaf. Mega lagi demam soalnya. Oh ya, demam. Yang lain mana saya? Cuma satu? Norvanya lagi Satu lagi imunisasi. pelayanan kayaknya, Bu. Oh Lagi ya, udah pelayanan. ambil alih sama ini aja. Ketua kelas boleh ambil alih. Ya, Iya, kenapa? ketua kelas siapa? Iya, Kak Rizky, Bu. Nah, ya udah. Oke, boleh diambil alih ya. Baik, Iya, Bu. saya buka dulu ya. Baik, pada sore hari ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan pertemuan ke-8 dengan saya. Pertemuan dengan saya tinggal satu kali lagi, lebih nanti ada pertemuan yang apa topik itu yang kurang 2 kali ya. Ya semoga nanti bisa menyesuaikan waktunya ya. Semoga nanti kelompok ini juga diskusi berjalan lancar ya. Harapan saya sih memang ada feedback dari beberapa audiens ya, karena kan memang pengambilan nilai gitu. Mudah-mudahan itu memang bisa dilaksanakan pada sore hari ini ya. Oke, baik, untuk menyingkat waktu sudah jam 8 lewat 13, jam 4 lewat 13 menit ya, kita akan mulai aja diskusi pada sore hari ini kepada ketua kelas karena si penil lagi kurang enak badan, kami persilakan kepada Mbak Rizky, silakan diambil alih saya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk pertemuan kita hari ini, Bu, melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya, kelompok 2. Kepada kelompok 2, waktu sudah tepat kami persilahkan untuk menyingkat waktu. Kelompok 2, Kak Silviana dan Kelompok 2 perwakilan. tentang apa saya? Kelompok 2 tentang apa topiknya? Masih. Saya mau buka absen sekalian. Oh iya, ini ya. Pil suntik sama ini ya, kondar udah Bu? Kondar sudah dibahas di Udah, pertemuan yang berarti sebelumnya, Bu. tinggal implan ya, implan dan AKDR terpisah ya. Iya, boleh silakan dimulai kepada kelompok 2. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 hari ini akan melanjutkan pemaparan mengenai pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami, modern, dan kontrasepsi darurat. Di mana di sesi hari ini kita akan membahas mengenai kontrasepsi suntik dan implan. Lanjut, next. Boleh, sorry sebentar mengingatkan saya kan awalnya kelas. Yang pertemuan kemarin dia topiknya apa ini kelompok? Yang kemarin Anggota kelompok kami ada kondar, Mbak terus Fitriyanti, ada konsep saya sipil, sendiri, ada Bu. Farida, ada Mbak Nur Hasanah Laila, dan Mbak Silviana, dan yang terakhir ada Mbak Tuti Rosmiati. Bentar, kelompok yang Sebentar, kemarin Kak. pil ya sama kondar ya. Iya, Bu. Oh, suntik kemarin nggak masuk ya? Belum. Suntik belum, Bu. belum, Lanjut, Bu. ya, Nur. Belum, Bu. Berarti hari ini suntik sama implan ya, tinggal terakhir Iya. AKDR belum ya? Iya, tinggal terakhir AKDR. Oke, siap. Lanjut, next deh. Ya, silakan. Oke, yang pertama ini mengenai kontrasepsi suntik kombinasi atau KPK ya. Lanjut. Untuk definisinya, gimana sih? Ya, bisa dilanjut tidak? Definisinya, tenor. Nah, ini untuk definisi daripada kontrasepsi suntik kombinasi atau KSK ini adalah
kontrasepsi suntik yang mengandung dua hormon, yaitu progestin dan estrogen, seperti hormon progesteron dan estrogen alami pada tubuh perempuan. Untuk cara kerja dan efektivitas dari KSK ini adalah mencegah pelepasan sel telur dari ovarium atau menekan terjadinya ovulasi, kemudian juga membuat lendir serviks kita menjadi lebih kental sehingga pada saat penetrasi sperma menjadi terganggu. Kemudian adanya perubahan pada endometrium atau terjadinya atrofi sehingga proses implementasinya jadi terganggu. Nah, selanjutnya adalah menghambat transportasi gamet oleh tuba. Adapun jangka waktu pemakaian untuk KB suntik kombinasi ini untuk jenis medroxyprogesterone asetat atau MPA atau estradiol sipionet untuk suntikan 1 bulan sekali dan suntikan 2 bulan sekali, juga ada suntikan 3 bulan sekali. Nah, untuk yang jenis noredisteron enantet atau NIT-NE atau estradiol valerat ini hanya dalam bentuk suntikan 1 bulan sekali. Untuk keuntungannya, ini tidak perlu pemakaian setiap hari, kemudian juga bisa dihentikan kapan saja, tidak ada berpengaruh pada hubungan seksual, dan baik juga untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kehamilan. Nah, untuk keterbatasannya ada 4, yaitu yang pertama harus kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik tepat waktu. Jadi kalau ya 1 bulan berarti per 1 bulan, kalau 3 bulan per 3 bulan. Kemudian efektivitasnya ini sangat tergantung pada ketepatan waktu klien kembali. Jadi kalau telat ya resikonya hamil. Kemudian meningkat saat klien terlambat suntik ulang atau melewatkan satu suntikan. Jadi ini juga beresiko. Selanjutnya kemungkinan keterlambatan pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Jadi ada terlambat ya. Nah, untuk kondisinya yang bisa memakai KSK ini, yang pertama itu menstruasi teratur atau berganti dari metode yang non-hormonal. Nah, kapan nih bisanya? Nah, ini kapanpun di bulan tersebut. Kalau dimulai dalam 7 hari permulaan menstruasi, itu tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi jika dimulai lebih dari 7 hari setelah permulaan menstruasi, klien dapat memulai menggunakan KSK kapan saja selama itu diyakini tidak hamil atau sudah melakukan tes pack dan hasilnya negatif. Dan di sini memerlukan kontrasepsi tambahan di awal 7 hari awal setelah penyuntikan. Kalau berganti dari AKDR atau KB non hormonal itu bisa langsung pakai KSK. Kalau berganti dari metode hormonal, sesama hormonal, nah ini bisa segera langsung dipakai atau bisa langsung segera disuntikan. Nah, kalau telah memakai kontrasepsi hormonal secara konsisten dan benar atau yakin tidak hamil, tidak perlu menunggu menstruasi atau di bulan berikutnya. Kemudian juga tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi kalau berganti dari suntik yang lain, nah penyuntikan suntik yang baru ini bisa dilakukan saat suntik ulangan seharusnya diberikan. Jadi sesuai jadwal yang sudah disepakati di awal. Kemudian tidak perlu kontrasepsi tambahan juga. Nah, bagi yang memberikan ASI eksklusif atau hampir eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan, sebaiknya tunda suntik pertama sampai dengan 6 bulan setelah melahirkan atau ketika ASI tidak lagi menjadi sumber nutrisi utama bayi, mana saja yang lebih dulu. Tapi kalau untuk yang ini ASI eksklusif atau hampir ini sama ya. Ini lebih dari, nah kalau yang ini udah lebih dari 6 bulan, ini kalau belum menstruasi, bisa langsung pakai KSK kapan aja, selama diyakini tidak hamil, berarti didukung dengan tes pack negatif. Kemudian perlu kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah penyuntikan. Kalau telah menstruasi, nah klien bisa langsung memulai pakai KSK seperti yang dianjurkan pada klien yang memiliki siklus menstruasi normal. Tapi bagi pasien yang tidak ASI eksklusif atau kurang dari 6 minggu setelah melahirkan, baiknya tunda penyuntikan pertama sampai setidaknya 6 minggu setelah
melahirkan. Next. Nah, untuk yang ASI-nya tidak eksklusif, tapi sudah lebih dari 6 minggu melahirkan. Kalau belum menstruasi, klien bisa memulai pakai KSK kapan saja selama diyakini tidak hamil atau sudah tes pack negatif. Kemudian perlu kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama setelah penyuntikan. Jika telah menstruasi, klien bisa memulai KSK seperti yang dianjurkan pada klien yang memiliki siklus menstruasi normal. Nah, bagi yang tidak menyusui dan kurang dari 4 minggu setelah melahirkan, ini klien dapat mulai menggunakan KSK kapanpun di antara hari ke-21 sampai ke-28 setelah melahirkan. Tidak perlu kontrasepsi tambahan juga. Kalau ada resiko tambahan untuk trombosis vena dalam, baiknya ditunggu sampai 6 minggu. Bagi yang tidak menyusui tapi sudah lebih dari 4 minggu setelah melahirkan, kalau belum menstruasi, klien bisa memulai KSK kapan saja selama diyakini tidak hamil dan memerlukan kontrasepsi tambahan 7 hari. Tapi kalau sudah menstruasi, ini bisa langsung pakai kapan aja sesuai dengan yang siklus menstruasinya normal. Untuk yang tidak menstruasi, kemudian juga tidak berhubungan dengan melahirkan atau menyusui. Nah, ini baiknya segera. Jika klien memulai menggunakan dalam 7 hari setelah keguguran trimester pertama atau pada trimester kedua atau pasca abortus, ini tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Tapi kalau klien memulainya lebih dari 7 hari setelah keguguran pada trimester 1 atau 2 atau pasca aborsi, bisa langsung memulai KSK kapan saja jika diyakini tidak hamil. Tapi tetap perlu kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama setelah penyuntikan. Next. Nah, setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat. Setelah pemakaian kontrasepsi darurat untuk jenis pil progestin KPP atau yang PKKDK, nah ini baiknya klien bisa menggunakan suntik pada hari klien setelah menggunakan PKD. Tidak perlu menunggu menstruasi, kemudian juga tetap pakai kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama. Kalau klien nggak langsung suntik, tidak langsung segera memulai, namun kembali untuk suntikan, maka ia bisa segera mulai kapan saja selama diyakini tidak hamil. Setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat PKD ulipristal asetat atau UPA, klien ini bisa langsung mulai suntikan di hari ke-6 setelah minum PKD UPA. Tidak perlu menunggu menstruasi. Nah, jika ada interaksi antara KSK dan UPA, jika suntikan dimulai lebih awal, dan karena keduanya ada dalam tubuh, akibat satu atau keduanya akan menjadi kurang efektif. Kemudian kita harus membuat janji untuk kunjungan kembali untuk suntikan pada di hari ke-6 setelah penggunaan UPA atau sesegera mungkin setelahnya. Perlu kontrasepsi tambahan dari saat ia minum PKD UPA sampai 7 hari sesudah suntikan. Kalau klien udah mulai suntik pada hari ke-6, namun kembalinya nanti ia bisa dapat suntikan kapan saja selama itu diyakini tidak hamil. Selanjutnya, ini untuk yang kontrasepsi suntik progestin atau KSP. Definisinya sendiri adalah kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja, seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Cara kerja dan efektivitasnya ini bisa mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi, kemudian juga mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, dan menjadikan selaput lendir rahim lebih tipis atau atrofi. Untuk jangka waktu pemakaiannya sendiri, untuk jenis yang depo medroksiprogesteron, ini 3 bulan sekali. Untuk depo yang subki Provera 1043 ini 104 ini 3 bulan sekali. Untuk jenis noredisteron enantet atau NETEN, ini yang jenis 2 bulan sekali. Keuntungan dari KSP, yang pertama itu suntiknya 2-3 bulan sekali, jadi nggak harus setiap hari. Kemudian aman untuk ibu menyusui dan bahkan untuk usia di atas 35 tahun.
Bisa mencegah kanker endometrium, mioma uteri, dan juga kanker payudara, mengurangi krisis sel sabit pada wanita anemia dan gejala endometriosis, juga bisa mencegah penyakit radang panggul, anemia defisiensi zat besi, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid, dan juga aman bagi yang memiliki penyakit jantung dan pembekuan darah. Namun keterbatasannya harus segera kembali ke tenaga kesehatan atau harus tepat waktu. Efektivitasnya juga tergantung dari ketepatan waktu klien untuk suntik kembalinya. Kemudian resiko kehamilan ini meningkat saat klien terlambat suntik atau melewatkan satu suntikan. Kemudian kemungkinan keterlambatan pemulihan kesuburan juga setelah penghentian pemakaian. Nah, untuk kondisi-kondisi yang bisa memakai, yang pertama ini untuk yang menstruasinya atau berganti metode dari non hormonal ya. Jadi yang mensnya lancar, tapi dia berganti dari yang non hormonal. Ini kapanpun pada bulan tersebut bisa diberikan. Namun jika klien mulai dalam 7 hari setelah menstruasi, tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi kalau mulai lebih dari 7 hari setelah menstruasi, berarti dia bisa menggunakan KSP ini kapan saja selama diyakini tidak hamil, tetapi memerlukan kontrasepsi tambahan untuk 2 hari pertama yaitu minum pil. Kalau berganti dari AKDR atau KB non hormonal, bisa segera memulai KSP. Untuk kondisi yang berganti dari metode hormonal, jika telah menggunakan metode hormonal secara konsisten dan benar atau diyakini tidak hamil, maka KSP ini bisa langsung digunakan. Tidak perlu menunggu mens dan tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi jika berganti dari kontrasepsi suntik lainnya, klien ini bisa mulai menggunakan suntik baru saat suntik ulangan seharusnya diberikan. Jadi di jadwal berikutnya ya, dan ini tidak perlu kontrasepsi tambahan. Next. Kemudian untuk kondisi ibu dengan ASI eksklusif atau atau hamil eksklusif kurang dari 6 bulan ya untuk memberikan ASI eksklusif tapi masih kurang dari 6 bulan. Ini jika melahirkan kurang dari 6 minggu yang lalu, tunda suntikan pertama sampai setidaknya 6 minggu setelah melahirkan. Kalau belum head, klien bisa menggunakan KSP kapan saja antara 6 minggu sampai 6 bulan dan tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi jika sudah haid, klien dapat memulai menggunakan KSP seperti yang dianjurkan pada siklus haid normal. Untuk yang memberikan ASI eksklusif dan sudah lebih dari 6 bulan, jika kondisinya belum haid, klien bisa menggunakan KSP kapan saja selama diyakini tidak hamil dan tetap perlu kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama. Tetapi jika sudah haid, klien bisa menggunakan KSP seperti yang dianjurkan pada siklus haid normal. Untuk yang ASI tidak eksklusif dan kurang dari 6 minggu setelah melahirkan, baiknya tunda penyuntikan sampai setidaknya 6 minggu setelah melahirkan. Tapi untuk yang ASI tidak eksklusif tapi sudah lebih dari 6 minggu, kalau belum haid, itu bisa menggunakan KSP kapan saja selama diyakini tidak hamil dan perlu kontrasepsi tambahan. Tapi jika sudah menstruasi, klien ini bisa menggunakan KSP seperti yang dianjurkan pada siklus menstruasi yang normal. Kalau tidak menyusui dan kurang dari 4 minggu setelah melahirkan, nah ini bisa menggunakan kapan saja, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Namun, jika pasiennya belum haid, ini bisa digunakan selama diyakini tidak hamil dan perlu tambahan kontrasepsi di 7 hari pertama. Namun jika sudah haid, ini bisa mulai kapan saja dan disamakan dengan yang siklus menstruasinya normal. Next. Nah, untuk yang tidak menstruasi, nah ini tidak ada hubungannya dengan melahirkan atau menyusui, tapi ini pada kondisi pasca keguguran atau abortus. Nah, ini klien bisa menggunakan KSP kapan saja. Jadi, segera jika klien menggunakan dalam 7 hari setelah keguguran pada trimester 1 atau 2 atau pasca abortus, ini tidak perlu kontrasepsi tambahan. Tapi kalau
lebih dari 7 hari setelah keguguran trimester 1 dan 2 atau pasca abortus. Ini juga bisa kapan aja selama diyakini tidak hamil, tapi perlu kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama setelah suntikan. Nah, untuk pemakaian pil kontrasepsi atau PKD yang jenis progestin atau kombinasi, ini bisa menggunakan KSP di hari yang sama dengan minum PKD. Jadi langsung, tidak perlu nunggu haid dulu. Nah, ini perlu kontrasepsi tambahan selama 7 hari pertama setelah penyuntikan. Nah, kalau kliennya tidak langsung pakai KSP ya atau menunda dulu, nah ini pada saat kembali suntik dia bisa memulai kapan aja selama diyakini tidak hamil atau didukung tes pack negatif. Nah, untuk yang setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat atau PKD jenis ulipristal asetat atau UPA, baiknya menunggu haid untuk mendapatkan suntikan. Jadi suntikan dan UPA berinteraksi, jadi nggak bisa berbarengan. Kalau suntiknya dimulai lebih dulu, maka keduanya berada di dalam tubuh. Akibatnya salah satu dan atau keduanya ini jadi kurang aktif. Jadi baiknya memang menunggu dulu. Kemudian baiknya dibuat jadwal untuk kembali untuk mendapatkan suntikan di hari ke-6 setelah menggunakan PKD UPA atau sesegera mungkin setelah itu. Nah, kalau klien perlu kontrasepsi tambahan saat ia menggunakan PKD UPA ini selama 7 hari setelah suntik. Kalau kliennya mana nih? Potong. Hmm, lanjut. Nah, untuk prosedur klinik pelayanan kontrasepsi suntik ini nanti akan dilanjutkan oleh Bidan Silvi. Terima kasih. Oke. Selanjutnya, prosedur klinik pelayanan kontrasepsi suntik. Yang pertama, kita menyiapkan 1 dosis suntikan, jarum dan siring atau alat suntik atau spuit yang 1 kali pakai. Itu kemudian cuci tangan menggunakan sabun dan air jika memungkinkan. Yang ketiga, kita menyiapkan vialnya. Kalau untuk yang DMPA itu kocok terlebih dahulu secara perlahan-lahan. Kalau untuk yang NET-AT tidak perlu mengocok vialnya. Kemudian yang keempat, mengisi siring dengan suntik KB 3 bulannya. Lalu yang kelima, menyuntikkan formula itu bisa dipinggul di lengan atas atau bokong. Biasanya kita di bokong. Terus yang keenam, ada membuang siring sekali pakai dan jarum secara aman ke dalam safety box. Next. Pelayanan kontrasepsi dengan metode sederhana, alami modern, dan kontrasepsi darurat. Ini ada kita mau bahas kontrasepsi implannya. Kemudian definisi dari implan itu sendiri adalah batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api, yang melepaskan hormon progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Nah, implan ini dipasang di bawah kulit lengan kiri sebelah atas bagian dalam. Cara kerja dan efektivitasnya sama seperti hormonal, mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi dan mengentalkan lendir cervix, menghambat bertemunya sperma dan telur. Efektivitasnya kurang dari 1 kehamilan per 100 perempuan yang menggunakan implan pada tahun pertama. Resikonya kecil, kehamilan masih berlanjut setelah tahun pertama pemakaian. Kemudian jangka waktu pemakaiannya, implan 2 batang itu efektif hingga 4-5 tahun, sedangkan implan 1 batang efektif hingga 3-5 tahun. Selanjutnya, ada keuntungan dan keterbatasan dari kontrasepsi implan itu sendiri. Yang pertama, keuntungannya praktis karena 1 kali pemasangan untuk jangka waktu yang cukup lama. Lalu mencegah kehamilan itu yang ketiga, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang keempat, itu tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Lalu yang kelima, kesuburan cepat kembali setelah implan dilepas. Yang keenam, mengurangi nyeri head, jumlah darah head juga berkurang. Lalu yang terakhir ada dapat mencegah anemia defisiensi besi.
keterbatasan dari implan itu sendiri tidak melindungi dari infeksi penular seksual dan membutuhkan tenaga kesehatan terlatih untuk pemasangan dan pelepasan implan. Yang terakhir, ada klien tidak dapat melepas atau memasang implannya sendiri. Selanjutnya, pada kondisi akseptor itu menstruasi teratur atau berganti dari metode non-hormonal, itu implan bisa dipasang kapanpun pada bulan tersebut. Jika mulai dalam 7 hari setelah permulaan menstruasi, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Lalu jika mulai dari 7 hari setelah permulaan menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Ini biasanya kita kasih kondom. Lalu berganti dari metode hormonal lainnya. Jika berganti dari metode hormonal lainnya, itu bisa segera jika klien menggunakan metode hormonal secara konsisten dan benar atau jika klien yakin tidak hamil. Tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya dan tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Lalu jika klien berganti dari suntik kombinasi atau suntik progestin, implan dapat dipasang ketika suntik ulangan seharusnya diberikan. Jadi kalau misalnya akseptor itu dari suntik berganti ke implan harus menunggu tanggal ulangan seharusnya diberikan. Lalu tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Kalau misalnya akseptornya kondisinya dia sedang ASI eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan. Jika klien belum menstruasi, implan dapat dipasang pada klien kapan saja di antara waktu melahirkan sampai dengan 6 bulan. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Lalu jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi yang normal. Lalu untuk akseptor yang sedang ASI eksklusif tapi lebih dari 6 bulan setelah melahirkan, itu kalau misalnya belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil dan perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Jika telah menstruasi, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi normal. Kemudian pada kondisi akseptor yang ASI tidak eksklusif dan belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja saat dirinya tidak yakin tidak hamil. Lalu perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Jika menstruasi klien telah kembali, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi normal. Kalau misalnya kliennya tidak menyusui kurang dari 4 minggu setelah melahirkan atau tidak menyusui lebih dari 4 minggu setelah melahirkan, implan dapat dipasang kapan saja, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Lalu tidak menstruasi atau tidak berhubungan dengan melahirkan atau menyusui. Jadi akseptornya ini memang tidak menstruasi. Implan dapat dipasang kapan saja jika akseptor yakin tidak hamil, perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Lalu ada yang kondisi setelah keguguran atau aborsi, itu harus segera kalau misalnya memang memilih implan sebagai metode kontrasepsinya. Jika implan dipasang dalam 7 hari setelah keguguran atau aborsi trimester 1 atau trimester 2, tidak perlu menggunakan kontrasepsi tambahan. Tapi jika lebih dari 7 hari setelah keguguran atau aborsi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil dan perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan 7 hari pertama setelah pemasangan implan. Kemudian, setelah pemakaian pil kondar atau PKD ini, implan dapat dipasang pada hari yang sama pada saat penggunaan pil kondar. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Lalu, bila tidak segera memulai menggunakan implan, tetapi klien masih ingin tetap menggunakannya,
Ia dapat memulai kapan saja asalkan yakin tidak hamil setelah menggunakan pil kontrasepsi darurat ulipristal asetat. Lalu implan dapat dipasang pada hari ke-6 setelah menggunakan PKD UPA, tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya. Implan dan UPA berinteraksi. Kemudian jika implan dipasang lebih dulu sehingga keduanya berada di dalam tubuh, salah satu atau keduanya bisa menjadi kurang efektif. Jadi tidak bisa bersama penggunaannya. Lalu buat janji agar klien kembali pada hari ke-6 untuk pemasangan implan atau sesegera mungkin setelahnya. Perlu metode kontrasepsi tambahan sejak dari minum PKD UPA sampai dengan 7 hari setelah pemasangan implan. Jika klien tidak memulai pada hari ke-6, namun kembali sesudahnya untuk penggunaan implan, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Selanjutnya, prosedur klinik pelayanan kontrasepsi implan ada 3 yang kita bahas. Pertama adalah pemasangan implan 2 batang. Kemudian pemasangan implan 2 batang ini ada persiapannya. Persiapannya itu langkah pertamanya periksa untuk memastikan klien sudah mencuci seluruh lengan dengan sabun dan air serta membilasnya. Pastikan tidak terdapat sisa sabun. Lalu langkah ini sangat penting bila klien kurang menjaga kebersihan dirinya. Jadi setelah dicuci itu biasanya lengan bajunya jangan diturunkan lagi. Jadi harus tetap dalam keadaan terbuka lengannya. Lalu langkah 2, bantu klien berbaring di meja periksa. Lengan harus disangga dengan baik dan dapat digerakkan lurus atau sedikit bengkok dengan posisi yang memudahkan untuk pemasangan dan nyaman untuk klien. Lalu langkah ketiganya, letakkan kain bersih yang kering di bawah lengan klien. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah tentukan tempat pemasangan yang optimal, yaitu 8 cm di atas lipatan siku. Gunakan pola atau template dan gunakan spidol untuk menandai tempat insisi serta menandai pada setiap ujung batas batang implannya. Bila akan menggunakan antiseptik yang mengandung alkohol, gunakanlah spidol dengan tinta permanen. Jadi polanya tidak hilang oleh antiseptik alkohol. Lalu langkah kelima, siapkan alat-alat dan buka bungkus steril atau DTT tanpa menyentuh alat-alat di dalamnya. Selanjutnya, untuk tindakan sebelum pemasangannya, yang pertama itu cuci tangan dengan sabun. Ini untuk tenaga kesehatannya. Cuci tangan dengan sabun dan air, keringkan dengan kain bersih. Lalu untuk pemasangan dan pencabutan batang implan cukup dengan cuci tangan memakai air dan sabun biasa kurang lebih dari 10-15 detik dan kemudian dibilas dengan air mengalir. Langkah kedua itu pakai sarung tangan steril atau DTT, ganti sarung tangan baru pada setiap klien. Catatannya ini jangan menggunakan bedak untuk memakai sarung tangan. Butir-butir bedak yang halus dapat jatuh ke tempat insisi, jadi menyebabkan terjadinya jaringan parut atau jaringan ikat. Lalu bila sarung tangan diberi bedak, biasanya dibersihkan dulu dengan kasa steril yang direndam dengan air hangat. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya handscoon-nya udah nggak ada bedak ya teman-teman. Lalu langkah 3 itu atur alat dan bahan-bahan sehingga mudah dicapai. Kemudian langkah keempat, ini usapkan tempat insisi dengan larutan antiseptik sebanyak 2 kali. Biasanya menggunakan betadine ya. Gunakan klem steril atau DTT untuk memegang kasa berantiseptiknya. Bila memegang kasa berantiseptik hanya dengan tangan, hati-hati jangan sampai mengkontaminasi sarung tangan dengan menyentuh kulit yang tidak steril. Lalu mulai mengusap dari tempat yang akan dilakukan insisi ke arah luar dengan gerakan melingkar sekitar 8-13 cm di sekitarnya. Bila memakai iodofor atau misalnya betadine, biarkan kering dulu kurang lebih 2 menit sebelum memulai tindakan. Lalu hapus antiseptik yang berlebihan hanya bila tanda yang sudah dibuat tidak terlihat. Kemudian langkah selanjutnya, langkah kelima ini kita bisa bila ada gunakan kain penutup atau duk yang mempunyai lubang untuk menutupi lengannya. Biasanya juga kita dapat ya teman-teman duk
steril itu dari BKKBN. Lalu lubang tersebut harus cukup lebar untuk memaparkan tempat yang akan dipasang batang implannya. Kemudian dapat juga dengan menutupi lengan di bawah tempat pemasangan dengan kain steril. Pilihan lainnya adalah menggunakan kain yang telah didekontaminasi, dicuci dan dikeringkan di udara atau dengan mesin pengering. Selanjutnya, ada pemberian pemasangan implan 2 batang atau pemberian anestesi lokal akan dilanjutkan oleh teman kami, Bidan Nur Hasanah Laila. Untuk pemasangan implan 2 batang, pemberian anestesi lokal yang pertama itu setelah memastikan kembali bahwa klien tidak alergi terhadap obat anestesi, isi alat suntik dengan 2 mili obat anestesi. Dosis ini sudah cukup untuk menghilangkan rasa sakit selama pemasangan batang implan. Kemudian jelaskan kepada klien bahwa pada waktu penyuntikan obat anestesi akan terasa sedikit sakit, tetapi pada waktu pemasangan kedua implan tidak akan terasa sakit. Untuk langkah selanjutnya, memasukkan jarum tepat di bawah kulit pada tempat insisi yang berdekatan dengan siku. Kemudian, suntikan sedikit obat anestesi untuk membuat gelembung kecil di bawah kulit tanpa memindahkan jarum. Masukkan ke bawah kulit sekitar 5 cm di antara kedua batang implan yang akan dipasang. Hal ini akan membuat kulit agak terangkat sedikit untuk memudahkan pemasangan implan. Yang ketiga, atur alat dan bahan sehingga mudah dicapai. Kemudian, masukkan jarum tepat di bawah kulit pada tempat insisi yang terdekat dengan siku. Suntikan obat anestesi untuk membuat gelembung kecil di bawah kulit. Tanpa memindahkan jarum, masukkan ke bawah kulit sekitar 5 cm di antara kedua batang implan yang akan dipasang. Hal ini akan membuat kulit terangkat di bawah jaringan lunak di bawahnya. Bila panjang jarum kurang dari 5 cm, dorong kembali pangkal jarum sehingga jarum mencapai setinggi kedua tanda yang telah dibuat sebelumnya pada kulit yang mengarah ke arah bahu. Terus kemudian lakukan aspirasi untuk memastikan jarum tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian tarik jarum pelan-pelan sehingga membentuk jalur sambil menyuntikkan obat anestesi sebanyak 1 mili di antara kedua batang implan yang akan dipasang. Kemudian letakkan alat suntik pada tempat yang aman untuk menghindari kecelakaan tertusuk jarum. Lakukan pemijatan pada tempat penyuntikan agar penyebaran obat anestesi merata. Hal ini akan meningkatkan efektivitas anestesi. Untuk beberapa catatan, untuk mencegah toksisitas, dosis total tidak boleh melebihi 10 mili dari 1% anestesi lokal tanpa epinefrin. Kemudian pemasangan batang implan itu ada 2 macam, untuk pemasangan 2 batang dan 1 batang. Untuk yang 2 batang ada 3 cara. Yang pertama itu pemasangan batang implan. Langkah 1, sebelum memulai insisi, sentuh tempat insisi dengan ujung klem untuk memastikan obat anestesi telah bekerja. Bila klien masih bisa merasakan sentuhan klem tersebut, tunggu 2 menit dan ulangi lagi cara tersebut sampai pasien tidak merasakan terlalu sakit. Langkah kedua, pegang scalpel dengan sudut 45 derajat. Kemudian buat insisi selebar 2 mm hanya untuk sekedar menembus kulit. Jangan membuat insisi yang panjang atau terlalu dalam. Cara lainnya yaitu dapat langsung memasukkan ke bawah kulit tanpa membuat insisi dulu. Langkah ketiga,
yaitu memasukkan trokard dengan atau tanpa pendorong di dalamnya, tergantung jenis trokardnya, ke dalam luka insisi dengan sudut yang kecil dengan ujung trokard yang tajam menghadap ke atas. Kemudian tusukan trokard sampai ujung tajam seluruhnya berada di bawah kulit 2-3 mm dari ujung bevel. Jangan menggunakan trokard dengan paksaan. Jika terdapat tahanan, coba dari sudut yang lainnya. Ada 2 tanda pada trokard, yaitu dekat ujung menunjukkan batas trokard yang harus tetap di bawah kulit setelah memasang setiap batang implan. Kemudian untuk tanda trokard selanjutnya itu ada di dekat pangkal menunjukkan batas trokard yang dimasukkan di bawah kulit sebelum memasukkan setiap batang implan lainnya. Langkah yang selanjutnya untuk meletakkan batang implan tepat di bawah kulit, Sorry, angkat trokard ke atas. kelompok. Ini kan tekniknya ya. Iya, tekniknya, Bu. Saya rasa kalau teknisnya kan teman-teman ini kan bidan semua ya. Nah, alangkah baiknya kita diskusi, boleh ya? Karena hampir 1 jam masalahnya. Berarti di skip aja, Bu. Diskusi aja lebih baik. Kan kalau tekniknya teman-teman pasti bisa semua saya rasa. Tinggal diskusi tanya jawab yang diperbanyak ya. Sorry ya. Sekilas aja ya, Bu ya. Ya, Ya. Untuk pemasangan implan. Nah, untuk pemasangan implan ini ada 2. Ada yang 1 batang dan 2 batang. Untuk 2 batang ini ada 3 cara dengan pemutaran trokard, dengan mematahkan batas penahan pendorong. Yang ketiga dengan mematahkan dan memutar pendorong. Nah, untuk pemasangan implan ini, halo, sorry. Konseling Ibu, pasca pemasangnya mana? Pencase-nya aja. Ini nggak usah nih tekniknya. Teman-teman kan pada bisa semua, nggak usah. oh, nggak usah. Kalau teknik ini mana, ada nggak? Ini lebih ke pemasangan, pencabutan, teknisnya sih, Bu. Teknisnya ini nggak ada ya? Apa efek samping atau konseling pasca pemasangan nggak ada ya? Untuk efek samping, Pak, untuk efek samping ada materi sendiri kayaknya, Bu, maaf. Iya, ini kan ada nggak? Untuk efek samping nggak dimasukin, Bu, karena ada materi terpisah. Jadi nggak dimasukin Misalnya ke di kelompok materi ini yang... juga. Kenapa? Di kelompok ini juga terpisahnya. Oh, enggak, Bu, beda. Oh, ada lagi kelompok tersendiri. Iya, Bu. Untuk yang Untuk efek efek samping. samping ada. Oh, ada efek samping. Oh, sudah. Ini berapa slide lagi? Mungkin lebih ke banyak tanya jawab mungkin ya. Ini yang terbaru kan implan non NXT ini ya. Iya. Langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya, Bu. Iya, karena teman-teman mah pakarnya semua ini masang-masang cabut implan nomor mata jadi dia. Mungkin lebih kepada tanya jawab kali ya. Silakan. Ya. Mungkin Baik, saya ambil alih kembalikan ya, Bu. ke Ya. Kak Rizky ya. Ya, baik, saya ambil alih. Terima kasih pemaparan presentasinya kepada kelompok 2. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk 2 termin. Untuk termin yang pertama saya buka untuk 3 pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kak, izin bertanya. Ya, izin silakan, Kak. bertanya. Ya, Saya boleh sebutin nama dan kelompoknya, Kak. Saya Yati Rahayati dari kelompok 1 mau bertanya tentang KB suntik. Apakah silakan. ada bahayanya jika pemakaian suntik melebihi 10 tahun bahkan sampai menopause? Terus untuk umur berapa KB suntik itu berhentinya gitu? Maksudnya sampai dengan umur berapa? Dan untuk pasangan baru yang belum ingin mempunyai anak, sebaiknya disarankan untuk suntik 1 bulan atau 3 bulan. Beri alasannya. Baik, saya coba rangkum ya, Kak. Bu Yati ya. Apakah ada bahaya yang bisa terjadi jika KB suntik ya
Ya, digunakan lebih dari 10 tahun atau bahkan sampai menopause. Selanjutnya umur berapa KB suntik sampai umur berapa bisa digunakan ya Bu KB suntik itu ya? iya, iya, Terus kalau untuk pasangan baru yang menunda itu mana yang lebih bagus, yang 1 bulan atau yang 3 bulan gitu ya Bu? iya, iya. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Izin Iya, bertanya, Kak. bertanya, Kak. Iya Kak Ulfa ya? Ya, Kak Ulfa Seta, silakan. perkenalkan saya Ulfa Septarseda dari kelompok 12. Untuk kelompok saya izin bertanya. Jadi misalkan ada akseptor KB, tapi klien tersebut alergi dengan suntik yang 3 bulan. Apakah ada kemungkinan pasien tersebut juga alergi menggunakan implan? Soalnya kan dua-duanya mengandung progestin. Mungkin itu. Kasih, Kak. Maaf Kak Ulfa, boleh diulang pertanyaannya? Jadi misalkan ada akseptor KB, dia menggunakan suntik 3 bulan, Kak, tapi pasien tersebut alergi dengan suntik 3 bulan. Apakah ada kemungkinan pasien tersebut juga alergi dengan KB implan? Mengingatkan dua-duanya mengandung hormon progesteron. Baik, kita rangkum pertanyaannya. Jadi ada akseptor KB nih, ceritanya pasiennya pakai KB 3 bulan, terus dia nggak cocok gitu ya Kak. Terus selanjutnya dia mau pakai KB implan, apa bakalan menimbulkan reaksi yang sama gitu ya? Karena kan sama-sama isinya progesteron gitu ya. Betul, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di termin pertama, Izin bertanya, Kak. boleh sebutin nama Kak? Dari kelompok 4, Melina Sinaga. Ya, silakan Kak pertanyaannya. Izin bertanya, misalnya nih kita ketemu pasien mau cabut implan, tapi salah satu implannya itu nggak bisa dicabut. Apa yang kita lakukan sebagai bidan untuk penanganan kasus tersebut gitu, Kak? Baik, coba saya rangkum ya Kak. Kalau misalnya ada pasien yang mungkin, oh ini pasiennya udah ya, akseptor implan yang 2 batang Ya, berarti ya Kak. mau cabut implan, 2 batang. Jadi mau cabut implan, terus yang satunya nggak bisa dicabut, itu apa yang harus kita lakukan gitu ya? Mm, Sering dapat Baik, pasien begitu ya. baik. Terima kasih. Eh, kita beri waktu untuk kelompok menjawab. Jika ada anggota kelompok yang sudah ingin menjawab, silakan dibuka mic-nya. Izin Kak Rizky mau jawab pertanyaan Kak Melisa nih yang terkait pencabutan implan. Oh, Kak Ida, silakan Kak. Iya. Pertanyaan Kak Melina ke kelompok Oh ya 4 Melisa. tadi. Jadi Silakan Kak. kebetulan nih baru banget aku kemarin juga ada pengalaman kayak gini. Kebetulan memang kasusnya untuk implannya sendiri itu dia bukan pasang di kita, jadi pasang di kampung. Jadi kita hanya pencabutannya aja. Nah dia juga pakai yang implan 2 batang. Nah kalau kemarin usaha yang udah kita lakuin itu memang eh, kita coba eh, berkali-kali ya. Jadi waktu itu setelah satunya tercabut, kita pastiin dulu posisinya memang si implannya itu ada, terus sejauh mana kedalamannya dan posisinya seperti apa. Nah saat itu memang eh, setelah saya rasa sulit, saya coba sampaikan ke pasien, tapi tetap menenangkan pasien dulu bahwasanya memang ini bukan sesuatu kondisi yang berbahaya gitu atau bisa menimbulkan komplikasi ke depannya gitu. Jadi saya jelaskan juga faktor-faktor yang memungkinkan kenapa si implan ini bisa tertanam sangat dalam dan eh, mengalami kesulitan saat pencabutannya gitu. Setelah kita beri pengertian, kita beri penjelasan kepada pasiennya, saya juga minta izin untuk melakukan penyayatan di lokasi yang lain gitu yang memungkinkan untuk pencabutan. Jadi saat itu saya ada 2 luka berarti ya, ada 2 lokasi, eh, 2 luka sayatan. Tapi memang sayangnya juga nggak bisa di lokasi yang kedua pun. Nah waktu itu saya malah sampai 2 orang yang turun gitu. Karena lumayan pegel, lumayan lama dan ternyata juga nggak berhasil. Akhirnya eh, kami sarankan pasien untuk dirujuk gitu karena oh ya saat itu juga untuk di USG dan nanti ya kemungkinan memang kalau di rumah sakit atau sama dokter spesialis itu untuk di bedah minor gitu. Jadi yang pertama yaitu kita usahakan dulu, kita pastikan dulu bahwasanya memang kondisinya kedalamannya, kemudian si posisi implannya
kita usahakan dulu. Kalau saya sampai buka sayatan baru atau lokasi pencabutan di lokasi yang berbeda dengan yang pertama. Nah, kalau memang sudah sampai tahap itu ternyata masih belum bisa juga, eh, baru kita sarankan rujuk ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti oleh dokter spesialis yang mungkin nanti di USG dan di bedah minor. Mungkin itu aja yang bisa kita lakuin. Jadi nggak memaksakan sih kalau memang udah sampai di titik yang tidak memungkinkan. Mungkin itu aja, kami. Ya, Kak, Baik, makasih. Kak Melina, ada yang mau ditambahkan, Kak? Siap, makasih infonya. Terima kasih. Oke, jadi penting buat komunikasi gitu ya, Kak Ida ya. Iya Kalau betul, karena kebetulan pasien saya kemarin dia eh, buat kerja ke luar negeri. Jadi dari yayasan itu nggak diperbolehkan pasiennya pakai KB, apalagi dia implan karena khawatirnya mengganggu pekerjaan katanya. Jadi terus takut ada jadi celah untuk hubungan tanpa apa mencegah kehamilan mungkin ya. Jadi memang wajib. Nah, jadi dia sangat menekan saat itu untuk harus tercabut si implannya gitu. Cuman karena memang kita udah maksimal banget saya sampai 2 orang yang turun sampai buka 2 sayatan, tapi yang tercabut cuma 1, ya udah kita serahin ke rumah sakit aja udah yang memang lebih kompeten dari betul. segala hal. Itu aja. Baik, terima Berarti kasih itu sharingnya, Kak langsung Ida. ke SPOG nanti gitu ya, Kak? Apa Iya, gimana? kalau Oh, siap. aku sih langsung ke SPOG aja untuk Oh, rujukannya. siap, siap, siap. Terima kasih, Ya, Kak. ya sama-sama. Baik, terima kasih kelompok atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan Kak Ulfa dan Bu Yati dari kelompok, ada yang ingin menjawab? Jadi pertanyaannya dari Kak Ulfa kelompok 12, jika akseptor KB alergi dengan KB suntik 3 bulan, apakah kemungkinan akseptor KB tersebut alergi implan juga ya Kak? Betul, Kak. Untuk jawaban itu, alergi terhadap KB suntik 3 bulan tidak secara otomatis berarti akseptor KB akan alergi terhadap KB implan. Kedua metode kontrasepsi tersebut memiliki komposisi hormon yang berbeda dan cara kerja yang berbeda pula. Alergi pada umumnya berkaitan dengan reaksi terhadap bahan tertentu. Dan jika akseptor memiliki riwayat alergi, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk menentukan penyebabnya. Sebaiknya kita sebagai bidan memberikan informasi mengenai alternatif kontrasepsi non-hormonal. Namun, jika akseptor tetap mau memakai KB implan, bidan sebaiknya melakukan evaluasi kemungkinan reaksi yang terjadi terhadap KB implan tersebut. Gimana Kak? Ulfa? Jadi Baik. jawabannya belum tentu alergi gitu ya, Kak ya? Ya, karena berbeda cara kerjanya Kak. Oh, jadi walaupun ada hormon yang sama mungkin tapi itu ada kemungkinan nggak serta-merta pasti alergi semua Kak ya. Iya, karena komposisi hormonnya sama cara kerjanya itu berbeda juga. Baik, makasih ya Kak. Ya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Tuti untuk pertanyaan Kak Ulfa. Selanjutnya untuk pertanyaan Bu Yati. Bu Yati ini ada satu pertanyaan tapi beranak jadi 3. Silahkan kepada Ya, kelompok. izin Kak Rizky Iya, silakan Kak untuk Nurhasana. menjawab dari pertanyaan Bu Yati ya. Ya, silakan Kak. Nah, untuk KB ini kalau dipakai jangka panjang kan karena hormonal. Apalagi dipakai lebih dari 10 tahun itu pasti ada resiko dan efek sampingnya untuk aseptornya tersebut. Nah, itu beberapa efek sampingnya itu bisa terjadinya gangguan hormonal, ada bisa jadi juga osteoporosis, masalah menstruasi juga bisa, kesehatan jantung, infertilitas, dan risiko kanker. Karena hormon ini kan hormon tambahan ya yang dimasukkan untuk menekan atau mencegah kehamilan. Jadi otomatis pasti akan ada pengaruhnya ke tubuh dan ke siklus head dan segala macam di dalam tubuh aseptornya itu kalau dipakai selama jangka panjang. Nah, tadi untuk pertanyaan yang kedua ya, Kak Rizky ya. Iya Kak. Untuk tadi apa? Untuk yang Berapa lama KB suntik itu bisa digunakan? Ada batas waktu, batas umur nggak untuk penggunaan si KB suntik ini Kak? tadi bukan pertanyaannya untuk yang menunda itu 1 bulan atau 3 bulan ya? Iya, itu juga. Oh, Jadi ada dua anak pertanyaan. banyak. Jadi untuk pasangan yang kiranya untuk menunda, kalau pilihannya 1 dan 3 bulan,
Sebaiknya sih yang 1 bulan, karena kan kalau yang KB ini kan tidak bisa diberhentikan, eh, tidak diberhentikan kapan saja karena ada jangka waktu habisnya untuk KB itu. Jadi kalau misalnya pakai KB yang jangka panjang, otomatis kembali kesuburannya tidak bisa cepat juga gitu. Itu sih Kak, mungkin Bu Yati. Baik, sarannya untuk KB 1 bulan berarti untuk pasangan baru ya, Kak? Sebaiknya sih bukan yang hormon, jadi biar Oh, kembali iya, iya. kesuburannya lebih cepat. Baik. Untuk yang pertanyaan sampai usia berapa KB suntik bisa digunakan? Oke, Eh, mungkin aku Boleh Kak nambahin Silviana kalau menambahkan, ya. ya. Jadi izin untuk menambahkan umur berapa sampai umur berapa ya KB suntik itu bisa digunakan. Sebenarnya nggak ada batasan ya, Bu. Tapi kalau udah usia 35 tahun ke atas itu sih baiknya kita motivasi akseptor itu untuk menggunakan metode jangka panjang gitu. Tapi kalau misalnya emang kekeh nih akseptornya itu pengennya KB suntik aja Bu Bidan gitu ya. Itu bisa digunakannya sampai usia 55 tahun atau kadang itu yang 55 tahun juga sudah menopause ya. Jadi kadang ada akseptor itu dia nggak tahu itu tuh tidak haidnya karena apa, karena menopause atau tidak haidnya itu karena dia memang sedang suntik 3 bulannya itu. Nah itu masih rancu Ibu. Jadi baiknya sih kalau sudah 35 tahun ke atas, kita sebagai bidan untuk motivasi akseptor KB suntiknya untuk pindah atau ganti cara ke MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD. Itu sih Ibu. Gimana Bu Yati? Ya, Gimana makasih Kak. senior? Udah cukup senior? Udah cukup. Makasih. Baik, Ya, ada yang mau ditambahkan nggak dari kelompok lain atau mungkin mau diskusi? Mau mungkin sharing-sharing pengalaman? Cukup? Baik, selanjutnya kita buka termin kedua. Dibuka untuk 3 pertanyaan. Silakan Kak. Izin bertanya, Kak. Boleh sebutin nama dan kelompok Kak. Saya Suci Cahyani dari kelompok 9 ingin bertanya, jika ada pasien dengan akseptor implan setelah mengalami setelah pasca pemasangan implan tersebut mengalami sputing yang dengan jangka yang lama ya, biasanya ditemuin sampai ada 2 mingguan lebih gitu. Terus bagaimana cara mengatasi sputing yang berkepanjangan tersebut? Terima kasih. Baik, coba saya rangkum ya Kak. Ada pasien nih ceritanya baru pasang implan ya Kak, akseptor implan ya. Terus dia ada ngerasain spotting yang lama ya Kak. Itu bagaimana Ya, untuk penata laksanaannya gitu atau konselingnya gitu ya Kak, komunikasinya ya? bagaimana cara mengatasi sputing tersebut? Oke, baik. Ditampung pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh sebutin nama kelompok Kak. Suci Intan Pratiwi dari kelompok 7, Kak. Apakah perlu antibiotik setelah pemasangan KB implan, Kak? Baik, pertanyaannya apakah butuh antibiotik untuk diberikan ke pasien ya Kak setelah pemasangan implan ya Kak? Iya, Kak. Baik. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir di termin kedua ini. Maaf Kak, izin bertanya. Saya Rizky dari kelompok 2. Ya, Maaf silakan Kak, Kak. untuk pengguna akseptor KB suntik, setelah dilakukan KB suntik, terjadinya bengkak pas bernanah itu biasanya penyebabnya dari apa ya Kak? Terima kasih Kak. Oke, untuk aku rangkum ya Kak Rizky, untuk akseptor KB suntik, terus ada reaksinya dia jadi bengkak bernanah ya di tempat suntikannya ya. Iya Kak. Itu biasanya kenapa gitu. Oke, baik kita tampung, kita beri waktu untuk kelompok. Kepada anggota kelompok yang ingin menjawab, silahkan dibuka mic-nya. Izin Kak Rizky menjawab pertanyaan dari Kak Suci Cahyani. Silakan Kak Fitri.
Tadi pertanyaannya bagaimana mengatasi akseptor implan yang mengalami spotting setelah pemasangan ya, Kak? Iya, Jadi, spotting berkepanjangan Mhm. katanya. Jadi sebenarnya spotting itu adalah hal yang umum terjadi, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Namun kita sebagai bidan juga harus melakukan pemantauan atau observasi pola spottingnya itu seperti apa. Jika spottingnya itu terus berlangsung dan lama gitu, disertai dengan rasa nyeri, kita bisa memberikan asamefenamat. Terus kita harus juga memberikan pemahaman kepada pasien untuk jangan stres karena itu bisa mempengaruhi siklus menstruasinya. Bisa kita dengan mengajarkan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi. Terus kita juga bisa memberikan obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen untuk dapat membantu jika spottingnya itu disertai dengan ketidaknyamanan atau rasa nyeri. Dan kita bisa juga melakukan konsultasi dengan dokter, gitu Kak. Bagaimana Kak? Jadi kita perlu kaji dulu ya, Kak. Maksudnya apakah ada keluhan-keluhan lain selain dari spotting itu ya. Selanjutnya baru kita konseling ulang, kita akan lakukan konseling lagi gitu ya, Kak. Iya betul Kak. Sama cara-cara yang tadi untuk mengurangi ketidaknyamanan itu ya. Iya betul Kak. Baik untuk Kak Suci dari kelompok 9, ada yang ingin Jadi, tambahkan, Kak? jadi untuk memastikan bahwa pasien tersebut ataukah cocok atau tidak dengan melihat efek samping itu untuk meyakinkan pasien tersebut, biasanya kan pasien nanya nih, jadi untuk berapa lama nih Bu, lama saya mengalami spotting seperti ini gitu. Dengan cara seperti apa? Kalau misal pasien dalam 2 bulan pertama kok masih spotting terus gitu, memastikan untuk cocok atau tidaknya dengan kajian seperti apa? Ya Kak, biasanya spotting itu memang di 10 hari pertama ya, itu normal. Yang penting kita tetap memberikan informasi bahwa pemasangan implan itu perlu penyesuaian. Jadi yang sebelumnya kita nggak memasang secara hormonal, terus kita memasang implan itu kan hormonal ya. Jadi yang penting kitanya jangan stres, terus tetap konsultasi aja. Misalkan ada keluhan yang mungkin sampai berbulan-bulan itu bisa kita anjurkan untuk melakukan konsultasi dengan dokter gitu Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Fitri. Nanti mungkin kalau misalnya ada kurang-kurangnya bisa kita konsultasikan kepada Ibu Rahma ya, Bu. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan Kak Suci Intan, silahkan Kak. Izin Kak Rizky menjawab pertanyaan Kak Suci Intan ya dari kelompok 7. Ya, silakan Kak. Apakah antibiotik ini perlu diberikan ya setelah pemasangan KB implan? Iya, betul Kak. Biasanya itu kan umumnya sebenarnya tidak diperlukan pemberian antibiotik rutin ya, tapi kalau ada resiko faktor seperti adanya infeksi sebelumnya, itu bidan mungkin bisa mempertimbangkan pemberian antibiotik. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya itu kita selalu memberikan antibiotik nih di lapangan karena kadang ya untuk alatnya kan memang kita sudah sterilkan, tapi untuk mencegah infeksi dari alat tersebut tuh kita biasanya kita berikan antibiotik gitu. Lalu edukasi gitu terhadap akseptornya untuk melakukan pemeriksaan pasca pemasangan. Jadi harus dipastikan bahwa pada saat setelah pemasangan itu akseptornya datang kembali untuk kontrol ulang sehingga kita tahu apakah ada komplikasi atau tidak setelah pemasangan. Nah, jika ada gejala yang mencurigakan seperti kemerahan, bengkak atau nyeri yang berlebihan, itu baiknya sih langsung diberikan terapi. Gitu sih, Kak. Mungkin Baik, dari untuk Kak Kak Suci Intan, Intan gimana? ada yang ingin ditambahkan dari jawaban Kak Silvi? Untuk diberikan antibiotik dosisnya berapa hari ya Kak? Itu biasanya kalau di saya itu diberikan amoksisilin sebanyak 15 buah
itu dosisnya 3 kali 1 hari sampai habis. Gitu, Kak. Berarti selama 5 hari ya Kak. Iya, Nanti kurang kalau nanti kontrol ada kemerahan, apakah ada perlu antibiotik lagi atau tidak ya? Itu paling nanti kita konsultasikan lagi ke dokter umum ya. Jadi lintas poli. Oh, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih untuk Kak Silvi. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Kak Rizky tadi ada pertanyaan kalau misalnya habis suntik KB terus pasiennya ada bengkak dan bernanah eh, di daerah suntikannya itu biasanya kenapa? Silakan kelompok. Izin Kak Rizky Ya, silakan untuk kalau menjawab pertanyaan Kak Rizky juga. Nah, untuk bekas suntikan KB yang bernanah itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya nanah pada luka bekas suntik KB. Salah satunya itu bisa adanya kontaminasi bakteri, bisa dari alat-alat yang digunakan, atau dari kebersihan aseptor tersebut pada luka bekas suntikan KB tersebut. Jadi bisa menimbulkan nanah pada bekas luka suntikan KB-nya gitu. Atau bisa juga karena ada reaksi alergi, tapi biasanya sih jarang ya alergi bisa menimbulkan nanah gitu. Atau bisa juga karena sistem imunnya yang sedang melemah. Jadi menyebabkan infeksi pada luka bekas suntiknya itu. Mungkin seperti itu Kak Rizky. Silakan Kak Rizky dari kelompok Kak Rizky dari kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan lagi? Cukup? Iya, Kak. Baik. Eh, Sekian kiranya mengingat waktu untuk termin kedua dari sesi diskusi kita. Terima kasih kepada kelompok dan terima kasih kepada Ibu Rahma atas kesempatannya. Selanjutnya akan saya tutup presentasi kelompok kedua untuk hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rahma. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bobi dan Rizky ya jadi moderator tadi. Ya, terima kasih buat kelompok, kita kasih hapus dulu buat kelompok ya. Kita kasih hapus dulu buat kelompok yang sudah mempresentasikan suntik dan implan ya. Nah ini kan banyak ya topiknya ya. Saya pikir kemarin tuh sama kayak kelas lain, itu pil, kondar, dan suntik itu satu kali pertemuan. Tapi kalau implan dia tersendiri karena memang MKJP ya, implan sama akada itu tersendiri karena banyak yang dibahas di sini. Saya mau nanya sama kelompok, ini kan terkait dengan teknis ya, pemasangan dan pencabutan ya, itu nggak ada teorinya ya? Teorinya secara detail ada yang bahas atau terkait dengan efek samping ada yang bahas lagi ya? Sama Bu Olive mungkin ya? Iya, Bu. Ya Bu Olive ya nanti ya, oke nggak apa-apa. Oke, baik, tadi suntiknya suntik berapa bulan aja tadi ya? Jadi yang KSK sama KSP aja, Bu. 2 bulan nggak dibahas ya? Nggak ya? Belum ada pembahasan, Bu. Belum ada ya. Boleh dilihat yang suntik 1 bulannya nggak? Apanya yang ditampilkan yang lebih detailnya? Saya perlu penekanannya aja ya ibu-ibu ya. Soalnya kan ibu-ibu ini kan udah bidan nih semuanya ya. Cuma memang ada yang perlu ditekankan terkait dengan teorinya ya. Teorinya yang penting. Oh, SK-nya aja ya. Oh, nanti 2 bulannya nggak ada ya. Boleh dilihat. Nah, cara kerjanya kalau diperbesar saya. Nah, jadi gini ibu, yang perlu kita tekankan adalah terkait dengan KB ya semua KB hormonal itu pasti rata-rata mengandung adalah progestin ya, progesteron. Kecuali yang kombinasi. Nah, ini kan KSK ini kan kombinasi ya. Kombinasi yang kandungannya pastinya adalah hormon progesteron dan estrogen. Nah, cuma diingat aja bahwa kalau seandainya selain kombinasi itu hormonnya sama semua, progestin. Ya, coba dilihat ya, inilah suntik kombinasi sama dengan pil kombinasi pernah kita bahas kemarin ya. Yang membedakannya itu adalah endometriumnya aja. Dia sama-sama menekan ovulasi, membuat lendir serviks bertambah kental, kemudian menghambat transportasi gamet oleh tuba.
Nah, kemudian perubahan endometrium, kalau yang KSK suntik kombinasi itu lebih ke atrofi ya, pinciut ya, dia mengecil ya, sehingga implantasi terganggu. Nah, sementara yang untuk yang KSP, coba dilihat KSP saya. KSP, halo. Kalau yang progestin itu memang lebih kepada endometriumnya menjadi tipis ya, sehingga susah untuk tempat implantasi dari hasil pembuahan tersebut. Boleh di ini slide show. Nah, jadi maunya ini tadi kita bahas tuntas ya, karena kan memang kalau pada saat ujian nanti Ibu UTS atau UAS itu lebih pada cara kerjanya akan ditanya ya, cara kerjanya apa yang membedakannya, kemudian kalau dia tipis apa yang terjadi itu kan. Nah, gitu. Jadi memang kalau yang KSP ini suntik progestin ini kan memang dia lebih cenderung menyebabkan endometriumnya jadi tipis, dan memang ibunya karena tipis itu memang cenderung tidak haid. Tapi apakah sama dengan semua orang? Ya rata-rata sih sama. Cuma ada beberapa ibu mungkin yang dia haid seperti biasa, berarti kan tidak ngaruh sama dia hormon progestin tersebut. Artinya hormon progestin di dalam tubuh itu cukup banyak, ya. Nah gitu. Nah, artinya memang rata-rata sih memang adalah ini efek sampingnya. Nah, baik itu AKDR yang hormonal, LNG, ataupun implan yang LNG, itu semua adalah turunan hormon progestin. Jadi efek sampingnya sama semua, ya. Ya. Nah, cuma kalau seandainya KDR, kita belum bahas KDR kan ya? Tapi ini belum kan ya? Nah, kalau KDR itu memang beda lagi, nanti saya nggak akan bahas KDR, ya, ini hanya implan aja. Nah, kalau implan kan memang hormonnya adalah LNG ya, levonorgestrel. Nah, di mana hormon levonorgestrel ini dia melepaskan ya itu 0,75 ya per hari ya, mengeluarkan harian hormon tersebut. Ya, jadi memang kalau yang sekarang itu memang ada satu batang, ada dua batang. Yang kalau yang satu batang itu kan yang implanan, ada yang NXT. Sekarang itu kan berbayar ya, itu lumayan dia. Kalau salah kemarin tuh yang di klinik Intani RCM itu tuh 450 modal aja. Nah, memang dia cara kerjanya sama seperti kayak kita masang infus intravena atau ya infus intravena. Ya lebih ke dalam ya kan. Nah, kalau seandainya yang biasa yang di puskesmas atau program pemerintah kan yang 2 batang ya atau 2 kapsul ya, itu udah biasa kan teman-teman semua ya. Terkait dengan ada yang diputar ada soal itu teknis di lapangan ya, saya rasa mungkin udah pada paham lah orang lapangan semua ini. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi yang implan tersebut kan pasca pemasangnya itu yang penting ya. Nah, pasca pemasangan itu walaupun nanti ada efek samping yang dibahas sama Bu Olive, pasca pemasangan itu kan itu yang ditanya tadi ya, pasti bengkak ya, bengkak, ada memar ya, kemudian ada luka ya, ada luka juga. Kemudian pertanyaan ada infeksi nggak? Nah, kalau ada infeksi, ya itu yang dikhawatirkan adalah cara kerja kita tidak steril. Nah, maka ada profilasis pemberian antibiotik. Nah, tadi ditanya berapa dosis antibiotik? Antibiotik ini kan kita yang dosis rendah ya, yang seperti amoxicillin ada di lapangan tersebut kan itu memang sudah ketentuannya untuk 5 hari ya, jadi nggak bisa kita pangkas jadi 3 hari karena memang resisten nanti. Jadi memang 3 untuk 5 hari ya 3 kali 1 yaitu jangan nanti 3 hari di stop, tidak. Nah, mungkin ada beberapa teman yang memberikannya ya 10 butir ya, jangan, karena kan memang secara farmakologi itu kan memang dia adalah profilaksis juga ya, supaya jangan sampai terjadi infeksi karena dia permukaannya agak dalam ke dalam ya. Nah, harapannya sih memang tidak ada infeksi atau jarum kita yang tidak steril ya, kita tidak steril. Nah, tapi kan memang mungkin nanti pada saat dia cabut ganti perban gitu kan, ada infeksi segala macam, apa yang akan dilakukan gitu kan? Nah, kalau seandainya terinfeksi di satu tempat, di satu titik, dan batang atau kapsul dari si implan itu ekspulsi keluar, dan diikuti dengan dia demam, maka itu semua implan tersebut harus dicabut. Ya, paham ya? Kalau dari si pemeriksaan ibu mengeluh sakit, nyeri, dan diikuti dengan kenaikan suhu ya, ibu demam febris 38 atau 39, dan terlihat di tempat pemasangan itu adalah nanah gitu ya, artinya memang ada tanda infeksi ya, merah, memar, apalagi tuh panas, dan bernanah, itu tanda infeksi. Maka semua implan itu wajib dicabut. Ya. Nah, tetapi kalau seandainya tidak diikuti oleh tanda infeksi seperti hanya memar aja, ya,
hanya peradangan, itu biasa ibu-ibu kan biasa ya ngasih pengobatannya apa gitu kan, paling menghilangkan nyeri atau radang ya, demam tadi. Tapi kalau seandainya ditemukan satu batang kapsul itu ekspulsi, kelihatan batangnya sedikit, maka yang dibuka itu hanya yang ekspulsi aja, tapi tidak diikutin demam ya. Tapi kalau dia diikutin demam, semuanya dicabut. Artinya infeksi ya. Tapi kalau tidak diikutin tanda infeksi, yang ekspulsi itu aja yang dicabut. Nah, di mana dipasang? Ya, dipasang di sebelah yang tidak ada tanda-tanda yang mengarah ke tempat perlukaan tadi, apakah agak ke atas, ke samping ya. Nah itu dia. Nah itu memang sering keluar di soal-soal ujian ya, baik UKOM maupun UAS. Jadi kalau seandainya satu batang implan ekspulsi tidak diikuti oleh tanda infeksi, berarti yang satu batang itu aja yang dipasang ulang dengan implan yang baru di tempat yang agak jauh sedikit dari sana. Tetapi kalau diikuti oleh tanda infeksi, ya artinya semua implan tersebut dicabut. Gitu, ya. Nah itu adalah komplikasi pasca pemasangan pada KB implan, itu yang harus dipahami. Nah berapa lama ganti perban? Biasanya kan kita observasikan 3 hari ya, 3 hari, walaupun obatnya untuk 5 hari ya. 3 hari kalau aman ya tetap dijaga ya, jangan sampai kena air. Sekarang kan ada perubahan anti air itu ya, nah, itu disampaikan gitu ya. Jadi perawatannya seperti apa. Makanya kan pemasangan implan sekarang itu memang sebaiknya itu kan ibunya lengannya dicuci dulu. Ya, tidak bisa kita menyelesaikan dengan cuma dibersihkan dengan betadin. Enggak, lengan itu ibunya harus cuci bersih pakai sabun ya. Di air, bawa air mengalir. Nah, itu lebih bersih dia. Nah, baru nanti kita menambahkan dengan aseptiknya dengan betadin gitu. Nah, itu mengurangi supaya jangan ada celah atau bakteri atau kuman masuk ke dalam. Alat kita steril tapi itu tuh lengannya kotor ternyata, mungkin dari pasar atau apa ya, atau keringatan ya, kita mendorong kumannya masuk ke dalam ya. Nah itu memang dicuci bersih dulu area itu. Nah kemudian tadi untuk suntik KB tadi yang bertanya ya, teman-teman nanya di suntik KB kok bernanah ya, berarti kan ada infeksi di situ. Nah mungkin dari segi kitanya mungkin di daerah sana itu namanya bokong, itu kan daerah sensitif berkeringat ya. Ya kan nggak mungkin kayak kita masang implan kita suruh cuci pantatnya kan nggak mungkin juga ya. Nah tapi memang itu kita pakai alkohol ya, maka pemakaian alkohol itu memang area itu hampir sama dengan kita membersihkan itu seperti apa sih sebenarnya. Itu kan dari daerah dalam keluar ya, kalau kita melakukan desinfektan dengan alkohol itu membersihkan lah, intinya kan membersihkan ya, karena kan berkeringat, dakinya lah apalah, itu kita mendorong kuman masuk ke dalam gitu. Kan itu tujuan diberikan diulas dengan alkohol ya, supaya memang daerah yang akan disuntik itu memang steril lah ya, dari bakteri atau apa yang tidak terlihat gitu. Nah, jadi kenapa sampai infeksi? Ya itu tadi, habis itu digaruk atau memang berkeringat ya, berkeringat, gatal, digaruk, itu kan ada celah lubang gitu. Nah, jangan sampai nanti bekas infeksi, bekas suntik itu jangan sampai infeksi, nanti kita yang disalahin. Bidan nih kotor cara kerjanya, sebenarnya bukan kita cara kerja salah. Mungkin pasca penyuntikan itu ibunya apa celana dalamnya mungkin yang kotor sama macam, kan ada bekas lubang ya, kita nggak bisa ngelihat bakteri atau kuman ya gitu. Ya mungkin itu yang harus hati-hati ya. Terkait dengan 2 bulan juga begitu ya. Jadi suntik sebulan dengan 2 bulan ini sebenarnya kan hormonnya sama ya, kombinasi ya. Cuma dia 2 kali lipat dari yang KB yang 1 bulan itu hormon gitu ya. Nah, cara kerjanya sama sih. Nah itu mungkin terkait dengan suntik, sebenarnya banyak yang mau dibahas ya, cuma tadi banyak pada teknisnya. Nah kemudian semua KB itu ada efek samping ya, bentuknya adalah sputing. Sputing itu adalah reaksi tubuh ya, reaksi tubuh adaptasi dari hormon yang ada di dalam KB tersebut. Nah, bentuk pertama itu sputing, ya, sputing. Nah, 2 pertanyaan, sputing itu berapa lama gitu, ya. Nah, jadi kalau cuma sputing itu kan masing-masing berbeda, ya, berbeda. Artinya memang sputing itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun ya. Tergantung nanti dari adaptasi hormon di tubuh masing-masing. Nah, kalau pendarahan, bukan sputing ya, sputing kan efek ya. Kalau pendarahan nih kayak haid banyak, itu apa solusinya? Sama kayak pemasangan KDR, ibuprofen lagi. Ya. Ibuprofen ini menetral dulu dia, ya, sebagai anti peradangan. Apakah dibilang cocok nggak cocok ya? Dilihat dari jumlah darah yang dikeluarkan. Ya, tapi biasanya kan dia cuma bentuk flek. Nah, coba dikasih ibuprofen itu rekomendasi saat ini ya. Ya,
Memang sih rekomendasi kalau demam berdarah itu pasti banyak ya, 600 sampai 800 miligram. Nah, dilihat ibuprofen itu dosisnya kan 200 mili sampai 400 ya. Nah, itu diberikan 5 hari. Tergantung ibunya alergi apa tidak, kan itu. Dicek dulu gitu, ya. Nah, mungkin itu yang bisa penekanannya di sana ya, penugasannya ya. Itu ya, Ibu ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang kita diskusikan? Ada yang kita diskusikan, saya? Cukup, Ibu. Ya. Izin Bu, Ya, silakan. izin Bu. Ya. Untuk besok kan kelompok kami lagi ya Bu yang presentasi mengenai IUD. Jadi untuk teknik-tekniknya itu tidak perlu ditampilkan ya Bu untuk pemasangan dan pelepasan IUD-nya. Izin Konseling Bu. pas, ya intinya aja kalau teknik itu kan lebih kepada apa ya, teknik pemasangan kan biasa aja teman-teman ya, tapi lebih banyak kepada diskusi konseling pra pemasangannya apa, pasca pemasangannya apa yang penekanannya itu. Ya. Jangan terlalu detail kayak tadi, kapan perlu Ibu puterin video aja, download video di internet, udah selesai. Nah, banyak kita diskusi gitu ya. Iya baik Bu. Pada konselingnya, konseling pra pemasangan itu yang penting sekali. Kemudian saat pemasangan apa sih key point dari pemasangan KDR itu apa? Oh, pada saat pemasangan itu kita harus wajib sekarang tuh periksa palpasi abdomen. Kemudian apalagi yang wajib sekarang harus wajib periksa inspekulo dan manual. Oh, tujuannya gini-gini, lebih kepada teorinya yang diminta ya. Kemudian apa sih yang mau dilakukan dengan pemeriksaan manual itu kan penekanannya adalah untuk menandakan ada kontraindikasi nggak, seperti nyeri goyang porsio, itu nggak boleh lagi dipasangkan gitu. Nah, saya sarankan seperti kelas sebelah itu video, dia ambil video teknik pemasangan, kemudian konselingnya seperti apa, lebih kepada diskusinya saya minta ya. Ibu izin bertanya Bu, bisa ya Bu? Silakan Bu Leni. Saya mau tanya nih Bu, apa efek samping jika pemasangan implan itu melebihi dari masa pemasangan? Jadi kita ada pasang kemarin sampai 15 tahun belum dicabut gitu. 15 tahun? Iya Bu, makanya saya juga aneh dengan pasien ini. Itu satu Bu. Yang kedua, apa tindakan kita kalau implan itu ada tersisa gitu. Jadi tersisanya itu bukan agak besar tapi sedikit gitu loh. Jadi jadi simpulnya doang tuh yang ujungnya itu gitu. Patah ya? Jadi tindakan kita bagaimana? Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, pertanyaan pertama dan terakhir ini ya. Oke, yang pertama itu kita harus pastikan ya terkait dengan implan yang patah tadi ya, itu memang harus diselesaikan loh. Karena kan memang dia benda asing yang tidak akan bisa diserap oleh tubuh, karena kan dia plastik ya. Nah, itu harus tetap harus dikeluarkan ya. Nah, kemudian terkait dengan berapa lama ya, tergantung. Kalau seandainya implan itu pemerintah punya yang BKKBN itu sebenarnya 3 sampai 5 tahun ya. Nah, sekarang lebih dari 15 tahun. Tergantung usia ibunya berapa sekarang ya. Kalau 15 tahun dia pakai implan, berarti kan udah nggak efektif. Obat itu udah kadaluarsa, nggak ngaruh. Tidak memberikan perlindungan apa-apa. Begitu Bu Leni. Jadi dia tidak memberikan perlindungan apa-apa. Nah, kalau bicara teori kan 3 sampai 5 tahun. Ya, itu pun tergantung mereknya. Yang beredar saat ini di puskesmas itu kan yang 3 sampai 4 tahun ya, yang 5 tahun ya. Nah, jadi bisa dilihat 15 tahun dia pakai KB implan itu nggak ada efektifnya untuk melindungi dari penyakit dari kehamilan gitu ya. Berarti untuk tubuhnya tidak ada masalah ya Bu ya? Ya baik Ibu, terima kasih. Ya, baik Ibu. Jadi nggak ngaruh sebenarnya Bu. Jadi KB implan itu kan 3 sampai 5 tahun ya. Jadi tidak berpengaruh saat ini lagi. Jadi silakan ber-KB ulang lagi. Yes, oke. Itu ya Bu ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Baik, mungkin itu aja Ibu dari saya ya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi ya terkait dengan pemasangan implan ya. Oke, karena waktunya sudah habis 17.35 ya. Kita akan tutupi diskusi pada sore hari ini. Pas ya. Oke, terima kasih pada kelompok yang sudah presentasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.